Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan oknum polisi salah tangkap petani. Video ini bikin geger. Akhirnya dicopot jabatannya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar agar kelak sholawat ini menjadi saksi di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Suasana ruang tahanan sore itu terasa lebih lengang dari biasanya. Lampu-lampu temaram menyinari lorong panjang yang berbau lembab. Di ujung lorong, seorang perempuan berseragam rapi berjalan dengan langkah tegas. Namanya Ayla, seorang polwan muda yang baru dipindah tugaskan ke kantor kepolisian sektor dalam kota kecil di Jawa Timur. Dengan wajah tenang namun penuh kewaspadaan, Ayla membuka pintu ruang interogasi. Di dalam ruangan, duduk seorang pria bertubuh kekar dengan rambut sedikit acak-acakan. Namanya Rangga. Tahanan baru yang ditangkap karena kasus penipuan ringan, namun disebut-sebut memiliki rekam jejak yang kelam dan cukup menyulitkan aparat. Ayla menatap Rangga dengan tajam. Tapi yang ia lihat bukanlah sorot mata penuh kejahatan seperti yang sering ia hadapi. Justru ada ketenangan yang aneh. Bahkan saat ia melontarkan pertanyaan-pertanyaan interogasi, Rangga menjawab tanpa ragu, jujur, dan tidak mencoba membela diri. Beberapa hari berlalu, Ayla mulai menyadari bahwa Rangga selalu memperhatikan dirinya dengan cara yang berbeda dari para tahanan lain. Bukan dengan pandangan liar atau menggoda, tapi dengan tatapan diam-diam yang membuatnya merasa aneh. Seolah Rangga sedang membaca isi hatinya. "Kenapa kamu selalu melihat saya seperti itu?" tanya Ayla suatu sore saat hanya mereka berdua di ruang interogasi. Rangga menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. "Karena saya belum pernah lihat polisi sebaik kamu. Kamu tidak menghakimi. Kamu dengarkan orang seperti saya, padahal saya ini siapa?" Ayla terdiam. Kata-kata itu menampar bagian hatinya yang selama ini tak pernah ia sadari. Sebagai aparat, ia dididik untuk disiplin dan tegas. Tapi hari itu, hatinya goyah. Malam harinya, Ayla duduk sendirian di teras barak perempuan. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Wajah Rangga terbayang dalam pikirannya. Ia mencoba menepis, namun semakin dilarang, bayangan itu semakin jelas. Ayla tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tugas. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dan juga hidup Rangga. Hari-hari berlalu, dan Rangga mulai menunjukkan perubahan yang mencolok. Ia rajin membantu petugas kebersihan blok tahanan, tidak lagi terlibat perkelahian dengan tahanan lain, bahkan beberapa kali terlihat membaca buku agama yang ia pinjam dari musola kantor. Ayla memperhatikan semua itu dengan diam. Namun, rasa yang tumbuh dalam diam tak bisa dipendam terlalu lama. Ayla mulai mencatat hal-hal kecil tentang Rangga dalam buku catatannya sendiri. Bukan laporan dinas, melainkan catatan pribadi. Bahkan ia sempat menulis surat, sebuah surat yang tidak pernah ia kirim. Isi surat itu sederhana. "Kalau waktu dan keadaan berbeda, mungkin kita bisa saling mengenal tanpa seragam dan jeruji. Tapi hari ini, aku hanya bisa memperhatikanmu dari jauh. Dan berdoa dalam diam, semoga kamu benar-benar berubah." Namun Ayla tahu, perasaannya ini tidak seharusnya ada. Ia seorang penegak hukum. Rangga adalah tahanan. Hubungan mereka seperti dua dunia yang dipisahkan garis tak kasat mata, yang jika dilanggar bisa menghancurkan karirnya. Suatu hari, Rangga dipanggil ke ruangan Ayla karena berkas kasusnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Di ruang itu, suasana menjadi lebih tegang dari biasanya. Ayla mencoba tetap profesional, tapi tatapan mereka saling berbicara lebih dari sekadar kata. "Kalau nanti saya bebas, saya boleh temui ibu polisi ini enggak?" tanya Rangga setengah bercanda, tapi matanya serius. Ayla tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, lalu tersenyum tipis. "Kalau kamu berubah sungguh-sungguh mungkin." Di luar ruangan, beberapa rekan Ayla mulai curiga. Bisik-bisik mulai terdengar. Tapi Ayla tetap diam, menyembunyikan semuanya rapat-rapat. Dalam hatinya, ia tahu ia sedang menapaki jalan yang rumit. Namun ia tak pernah menyangka bahwa jalan rumit itu akan mengarah ke keputusan yang paling besar dalam hidupnya. Kabar tentang kedekatan Ayla dengan seorang tahanan mulai menyebar keluar lingkup kantor. Beberapa atasan mulai memanggil Ayla untuk diinterogasi secara internal.
Namun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya pelanggaran etik. Ayla bersikeras bahwa ia hanya menjalankan tugas. Tapi tekanan semakin besar. Di rumah, ibunya mulai mendengar isu itu dari tetangga. Ayla diminta pulang dan menjelaskan semuanya. Ayla, benarkah kamu dekat dengan seorang tahanan? Suara ibunya gemetar. Ayla terdiam. Tidak ada gunanya berbohong. Ia angguk pelan. Iya, Bu. Tapi dia bukan seperti yang orang-orang pikirkan. Dia tetap tahanan, Ayla. Kamu taruh masa depanmu untuk orang yang bahkan belum tentu akan bebas. Ucapan ibunya menusuk. Tapi Ayla tetap teguh. Ia tahu ini bukan cinta bodoh. Ini cinta yang tumbuh karena ia melihat seseorang benar-benar ingin berubah. Dan entah bagaimana, hati kecilnya yakin bahwa perubahan itu nyata. Di balik jeruji, Rangga juga mengalami hari-hari berat. Teman satu selnya mencibir, beberapa petugas lain memperlakukannya lebih ketat. Tapi ia bertahan. Setiap malam, ia menulis puisi di sobekan kertas, yang kemudian ia selipkan diam-diam ke dalam kotak pengaduan yang ia tahu hanya Ayla yang membacanya. Salah satu puisinya membuat Ayla menangis saat membacanya. Kamu seragam yang membuatku gentar, tapi juga pelita dalam gelapku yang pudar. Sejak hari itu, Ayla semakin yakin. Ia tak bisa mundur lagi. Tidak sekarang. Hari sidang tiba. Ayla tidak hadir secara langsung, tapi ia terus memantau proses dari kejauhan. Vonis akhirnya dibacakan. Rangga dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang telah ia jalani. Artinya, ia akan bebas dalam beberapa minggu ke depan. Hari demi hari berlalu dengan rasa harap. Ayla menghitung mundur hari pembebasan Rangga. Tapi justru saat tanggal itu semakin dekat, ia dilanda ketakutan. Bagaimana nanti jika Rangga keluar dan melupakannya? Bagaimana jika ini semua hanya mimpi sesaat? Namun ketakutan itu lenyap saat Rangga berdiri di luar gerbang kantor polisi, mengenakan baju lusuh dan ransel kecil di punggungnya. Ia tak membawa apapun selain harapan. Ayla yang baru saja selesai apel sore, melihatnya dari kejauhan. Tatapan mereka bertemu. Rangga melangkah mendekat, tidak tergesa. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah map coklat. Ia menyodorkannya pada Ayla. Aku ikut pelatihan kerja dalam masa tahanan. Aku diterima kerja di bengkel dekat sini. Aku mau hidup normal, Mbak Ayla, dan kalau boleh, aku ingin mulai dengan melamarmu. Suasana senyap. Ayla menatap mata Rangga, dan tahu ini bukan mimpi. Pernikahan mereka tidak digelar meriah. Hanya akad sederhana di rumah keluarga Ayla, dengan saksi dari dua belah pihak dan beberapa petugas dari kantor kepolisian yang bersedia hadir secara pribadi. Namun suasana haru menyelimuti acara itu. Tidak ada iringan lagu, hanya bacaan doa dan isak tangis diam-diam. Ayla mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Rangga tampak bersih dan rapi dengan baju koko dan kopiah putih. Berita tentang pernikahan ini menyebar lebih cepat dari yang mereka duga. Di media sosial, foto mereka menjadi viral. Banyak yang mencibir, tapi lebih banyak yang justru terharu. Mereka menyebut kisah ini sebagai bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan batas antara hukum dan masa lalu kelam. Di malam pertamanya sebagai suami istri, Rangga duduk di samping Ayla di depan rumah. Bintang-bintang bertabur di langit. Aku mungkin bukan pria sempurna, kata Rangga pelan. Tapi kamu adalah pria yang berusaha menjadi lebih baik. Dan itu lebih dari cukup, jawab Ayla sambil menyandarkan kepala di bahunya. Malam itu, angin bertiup kencang. Lampu jalan redup. Suasana kota seperti memberi pertanda buruk. Ayla tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam tangan Rangga yang mulai gelisah. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Seperti sepeda motor berhenti mendadak. Lalu ketukan keras di pintu depan rumah mereka. Tok, tok, tok. Rangga berdiri pelan, tapi Ayla menahannya. Biar aku saja. Dengan napas ditahan, Ayla membuka pintu. Namun tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam dan amplop kecil yang tergantung di paku kusen. Ia membukanya dengan hati-hati. Isinya sebuah foto. Rangga, tengah berjalan pulang dari bengkel, diam-diam dibuntuti. Di balik foto itu tertulis, besok malam, lapangan tua dekat rel. Sendiri, atau istrimu yang bayar.
Rangga mengepalkan tangan. Wajahnya merah padam. Aku harus ke sana. Jangan gila, kata Ayla keras. Itu jelas jebakan. Aku akan siapkan tim untuk mengawasi tempat itu dari kejauhan. Tapi Rangga menolak. Kalau kamu ikut campur, mereka akan tahu. Mereka akan bunuh aku, atau kamu. Biarkan aku yang selesaikan ini. Esok malamnya, tepat pukul 11, Rangga melangkah ke lapangan tua di dekat rel kereta yang sudah mati. Ayla diam-diam membuntuti, tapi tetap menjaga jarak. Rangga menunggu. 5 menit. 10 menit. Lalu bayangan muncul dari gelap. 3 orang, salah satunya adalah Tony. Wajahnya dingin, bekas luka lama terlihat jelas di pipi kanan. Rangga, jadi kamu pikir bisa hidup tenang ya, setelah mengkhianati keluarga sendiri? Tanya Tony tajam. Aku sudah bukan bagian dari keluarga itu. Kalian yang salah jalan. Tony meludah ke tanah. Kamu bisa hilang malam ini. Dan istrimu akan menyusul. Saat itu, Ayla yang sudah bersiap dari kejauhan memberikan sinyal. Tim dari satuan khusus yang ia ajak diam-diam langsung mengepung lapangan. Suara tembakan peringatan menggelegar. Tony dan anak buahnya kaget. Sempat mencoba kabur, tapi mereka berhasil dibekuk. Rangga terduduk. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir, entah karena lega atau lelah. Ayla berlari menghampirinya dan memeluknya erat. Sudah cukup. Kamu nggak sendiri lagi. Malam itu menjadi malam terakhir mereka diburu bayang-bayang. Dan sejak hari itu, Rangga bukan hanya dikenal sebagai mantan narapidana. Ia adalah simbol perubahan. Dan Ayla, wanita berseragam yang berani mencintai tanpa syarat, tetap berdiri di sampingnya, dalam terang maupun gelap. 3 bulan setelah kejadian di lapangan tua itu, Ayla dan Rangga mulai menjalani hidup dengan damai. Rangga kini dipercaya mengelola sebuah bengkel resmi milik salah satu rekan Ayla di kepolisian. Sementara Ayla sendiri baru saja dipindahkan ke satuan baru, unit perlindungan saksi dan investigasi khusus. Hari-hari mereka terasa damai, hingga suatu sore ketika Ayla pulang dari dinas, ia menemukan seorang anak kecil duduk di tangga rumah mereka. Anak itu tampak lusuh, mengenakan kaos kumal dan sendal jepit sebelah. Wajahnya asing. Tapi matanya tampak seperti pernah ia lihat sebelumnya. Namamu siapa, nak? Tanya Ayla sambil jongkok di depannya. Anak itu menunduk, lalu berbisik lirih. Randy, aku disuruh ke sini katanya, Tante Ayla orang baik. Ayla tertegun. Suara anak itu gemetar. Ayla mengajaknya masuk, memberikan segelas susu dan makanan ringan. Ketika Rangga pulang dan melihat anak itu, wajahnya langsung berubah pucat. Aku kenal mata ini, gumam Rangga. Ini anaknya Raffi, adik Tony. Ayla menatap Rangga. Tony punya adik? Ya, Raffi dulu dekat denganku, tapi sejak Tony masuk penjara, kabarnya hilang. Dan sekarang anaknya yang datang. Randy menatap keduanya dan berkata pelan, Om Tony bilang kalau kalian nggak bantu, ayahku akan dibunuh. Ayla langsung berdiri. Suara detak jantungnya menggema di kepalanya. Tony, yang sudah dipenjara, sekarang mengirim pesan melalui anak kecil? Atau, ini permainan baru dari bayangan yang belum selesai? Rangga menggenggam tangan Ayla erat. Kalau ini benar, berarti ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Ayla mengangguk perlahan. Hatinya mulai tak tenang. Di luar rumah, angin sore bertiup pelan. Tapi di balik langit yang meredup, awan gelap mulai menggumpal. Dan langkah pertama menuju terowongan gelap telah dimulai kembali.